Pada grup C di babak kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia tentunya menjadi tim yang tidak diunggulkan. Ada dua alasan mengapa mereka tidak diunggulkan. Yang pertama, karena Indonesia adalah tim debutan. Alasan selanjutnya adalah soal posisi Indonesia saat ini, di mana skuad asuhan Sinteyong tersebut berada di ranking FIFA paling rendah. Bahkan Timnas menjadi satu-satunya tim yang berada di peringkat 100 ke atas. Meski begitu, pastinya ada kejutan yang bisa dihadirkan oleh Indonesia. Kejutan yang membuat tim seperti Arab hingga Cina heran dibuatnya. Ya, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti, Jepang dan Australia pasti menjadi dua negara yang paling diunggulkan. Selain memiliki skuad yang begitu mewah, mereka juga sudah sangat berpengalaman, bahkan sudah menjadi langganan Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir. Soal peringkat FIFA, dua negara itu juga dapat dikatakan sangat tinggi. Saat ini Jepang berada di ranking 17 FIFA, sementara Australia berada di ranking 23 FIFA. Tentu sebuah situasi yang membuat para pesaing Jepang dan Australia sedikit minder, terutama pesaing-pesaing yang berada di ranking lebih rendah, termasuk salah satunya Timnas Indonesia. Berikutnya ada Arab Saudi, di mana wakil Asia Barat itu saat ini berada di ranking 56 FIFA. Meski ranking mereka kalah dengan Jepang dan Australia, tapi nyatanya Arab selalu bisa memberikan kejutan. Contohnya di edisi tahun 2022 yang lalu. Saat itu, The Green Falcons secara luar biasa berhasil mengalahkan Argentina di babak fase grup. Padahal saat itu Argentina lah yang keluar sebagai juaranya. Untuk tim selanjutnya boleh dikatakan memiliki peringkat rendah di grup C. Yang pertama adalah Bahrain yang saat ini berada di peringkat 81 FIFA. Disusul oleh Cina yang berada di ranking 88 FIFA. Dan terakhir ada Indonesia, di mana Justin Hubner dan kawan-kawan berada di ranking 134 FIFA. Itu berarti Indonesia adalah satu-satunya tim yang peringkatnya berada di luar 100 besar. Mereka juga menjadi tim yang peringkat FIFA-nya paling rendah dibandingkan dengan tim-tim yang lain. %80 pemain utama Indonesia bermain di Eropa. Meski ranking Indonesia paling rendah, ada satu kelebihan yang ternyata belum disadari oleh tim pesaing. Kelebihan yang dimaksud adalah karena sebagian besar pemain timnas saat ini bermain di Eropa. Mulai dari Jay Itzes yang bermain di Serie A, Nathan Choaon yang bermain di Swansea, hingga Kelvin Verdong yang bermain di Nijmegen. Belum lagi ditambah Sandy Walsh, Tom Haye, Ivan Jenner, Rafael Struijk hingga Ragnar Oratmangun. Hal inilah yang menjadi satu alasan. Karena meski peringkat FIFA Indonesia rendah, tapi mereka bisa memberikan kejutan dengan pemain-pemain Eropanya. Arab dan Cina waspadai potensi kejutan dari Timnas Indonesia. Dengan apa yang dimiliki oleh skuad Garuda, membuat Arab Saudi dan Cina mewaspadai Indonesia. Bahkan rasa waspada itu sudah ditunjukkan oleh Roberto Mancini saat dirinya menonton pertandingan Timnas U23 beberapa waktu yang lalu. Saat itu Mancini mengatakan ada 4 pemain Indonesia yang paling menonjol. Mereka adalah Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Nathan Choaon hingga Ivan Jenner.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Branko Ivankovic. Pelatih Cina itu mengatakan jika Indonesia adalah tim yang harus diwaspadai. Selamat atas performa Anda dan apa yang Anda tunjukkan di Piala Asia dan di grup kualifikasi Anda. Mengalahkan Vietnam pada laga tandang tidak mudah. Tim Indonesia sangat kompetitif dan bisa mengalahkan siapapun di grup kami. Grup kita adalah yang tersulit di drawing ini. Saya juga mengucapkan selamat bagi Indonesia atas hasil-hasil impresifnya selama 1 tahun atau lebih. Tetapi tentu saja saya menanti laga sulit dan terbaik saat menghadapi timnas Indonesia, kata Branko Ivankovic pada Harimau Malaya. Skuad Arab dan Cina banyak bermain di liganya sendiri. Berbeda dengan timnas Indonesia, para pemain Arab Saudi dan Cina malah banyak bermain di liga domestik. Bahkan skuad terbaru yang dipanggil oleh Branko Ivankovic semuanya berasal dari liga Cina, termasuk para pemain naturalisasinya. Hal yang sama juga dialami oleh Arab Saudi, di mana hampir semua pemain mereka bermain di Saudi Pro League. Padahal seharusnya ada beberapa pemain Arab yang layak bermain di Eropa, tapi kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh mereka. Meski bermain di liga sendiri, tapi Cina dan Arab Saudi tetaplah menjadi tim yang kuat dan berpotensi menjadi ancaman bagi tim Garuda. Kini menarik dinantikan perjalanan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang pasti perjalanan yang akan dihadapi tim Garuda tidak akan mudah, mengingat lawan-lawannya adalah tim kuat. Bahkan 3 dari 5 lawan timnas adalah langganan Piala Dunia. Mereka adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jadi itulah saat Cina dan Arab Saudi dibuat heran dengan asal-usul pemain dari timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.